Salam Rahayu, salam waras ala Kiai Bedes. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Kiai Bedes. Kali ini saya akan berbicara seputar isu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sahabat terkasih, beberapa hari yang lalu Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terkait dengan pernikahan beda agama. Alasan yang digunakan oleh MK adalah bahwa argumen yang dipakai untuk para penggugat atau penguji materi tidaklah cukup jelas. Kita skip saja argumen yang diperdebatkan. Saya hanya ingin menyampaikan tentang situasi politik apa dan kondisi mental yang bagaimana undang-undang perkawinan ini kemudian dipaksa untuk segera diundangkan. Sahabat, berdasarkan penelusuran saya, undang-undang ini muncul dilatar belakangi oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran merebaknya isu kristenisasi. Maka tidak heran kemudian ketika para apologia Islam menyatakan cara memurtadkan anak-anak muda Islam dengan cara memacari, menghamili, menikahi, kemudian membaptis. Itulah perasaan atau kondisi kejiwaan saat itu, maka diperlukan undang-undang yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing itu. Sahabat terkasih, setidaknya ada dua momen kenapa undang-undang ini dilahirkan. Pertama, pada tahun 1967, Kemendagri mengeluarkan edaran tentang larangan perayaan Imlek bagi penganut Konghucu sekaligus bagi WNI keturunan Tionghoa. Kemudian yang menyakitkan pada tahun 1969 kembali Mendagri mengeluarkan surat edaran intinya tidak lagi memasukkan agama Konghucu ke dalam daftar agama-agama resmi di Indonesia. Dan pihak isu tentang belum beragama atau tidak beragama pada tahun-tahun itu adalah sangat riskan dan sangat mengancam jiwa. Karena ada asumsi belum atau tidak beragama sama dengan komunis, komunis sama dengan ateis dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Itu momen pertama. Maka untuk tujuan penyelamatan jiwa sekaligus untuk kepentingan mempermudah urutan administrasi kependudukan, maka orang-orang Konghucu berbondong-bondong masuk agama Kristen dan sebagian masuk agama Buddha. Menurut catatan Melissa Cross, setidaknya ada 2 juta orang Konghucu dan kepercayaan yang masuk ke dalam agama Kristen. Dan hal ini tentunya sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan umat Islam akan tergerusnya akidah orang Islam. Momen kedua, pada tahun 1971 diadakan kongres pertama kali terkait dengan kepercayaan lokal atau yang disebut dengan Badan Koordinasi Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tuntutan penyetaraan kepercayaan dengan agama-agama besar lainnya. Sementara itu pada tahun 1972 terjadilah booming kelompok kepercayaan menjadi organisasi terbesar saat itu sampai mencapai 644 kelompok organisasi kepercayaan. Lagi-lagi situasi inilah yang mencemaskan kelompok Islam untuk kemudian mendesakkan Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan. Terima kasih, Om Swastiastu, salam rahayu dan salam waras ala Kiai Bedes.